Begitupun dari United States, mereka nutup ke arah satu sosok power pick untuk Sorizo, yaitu Pakuito. Oke. Ya kita tahu bahkan sebelum update patch aja, Pakuito itu udah jadi hero pegangannya Sorizo kan. Iya. Bagaimana caranya untuk bisa flanking, bisa main lane jauh. Betul. Dan maka dari itu dari US mereka nggak mau ngambil resiko terlalu banyak. Begitupun dengan adanya satu power pick untuk Joy kali ini yang sekarang udah mulai bermunculan lagi. Betul. Selain emang udah bermunculan lagi pun ini adalah satu comfort hero untuk Super Ken. Iya. Dan Kaja mungkin yang nggak bakal di secure lagi sama Finn. Mereka tahu power dari Kaja ini begitu luar biasa sehingga langsung ditutup oleh mereka dan Kadita yang di ban. Ini membuka banyak banget kesempatan loh. Ada Fanny, ada Valentina. Itu pun masih menjadi power pick untuk tim kita. Iya, dan apakah akan ada adu assassin nih antara kedua belah tim ya? Karena memang kita tahu tadi untuk di game yang pertama Fanny dihilangkan di fase pick yang pertama dari Indonesia. Tapi untuk kali ini Fanny available dan dengan gak adanya Kaja mungkin hero yang bisa ngedeny pemilihan Fanny itu ada Franco ataupun dengan adanya Kuvra gitu. Cuman menurut aku ini masih bakal menjadi first pick sih untuk Indonesia ya. Super Ken kita tahu sosok jungler yang benar-benar sebagus itu penggunaan hero assassin seperti Fanny-nya. Dan apakah akan di-ban oleh United States nih? Atau mau, karena kalau misalkan Fanny-nya di ban ini bakal kebuka juga dari Valentina. Iya. Jadi itu hero nyaman untuk Moreno. Dan dari US ternyata mereka mau kontes aja nih. Dan Fanny harusnya ini bisa di secure. Oke. Atau bisa aja mau ngambil ke arah Valentinanya dulu. Iya, masalahnya mereka tadi nge-respect band Fanny loh untuk di game yang pertama agar gak dipakai. Dan pasti Fanny yang diambil agar seenggaknya gak dipegang sama best player one. Yay, akhirnya. Ya. Ini adalah hero favoritnya pun untuk Super Ken ya. Bukan cuma sekedar power, tapi emang ini udah hero favoritnya juga. Betul. Udah tervalidasi. Jadi ini akan langsung ditunjukkan nih ya dari Super Ken. Lihat mungkin banyak banget juga sih hero-hero yang untuk bisa nge-counter dari geraknya Fanny itu seperti kayak Kuvra atau bahkan Brody pun ini bisa punya ya setidaknya teritori defensif lagi ya dengan adanya sebuah abis impact. Iya. Tapi di sisi dari US mungkin Franco-nya bisa di-secure atau Kuvra juga. Iya bisa untuk ngambil dua hero tersebut terlebih dahulu sebelum nanti diamankan oleh Vin. Karena kita tahu itu merupakan hero pegangan dari Vin juga. Mungkin akan di trading, tapi ya Brody yang diamankan sebagai sosok yang bisa mengganggu. Tapi wow, Valentina nggak mau dikasih ke arah Moreno nih. Yap, prefer untuk Valentinanya Lina pick aja. walaupun sebenarnya banyak banget ya opsi-opsi mid lane lagi yang akan bisa muncul seperti mungkin ke arah high ground ada Varsya dan juga Yves. Betul. Kalau mau main ke arah Faramis juga masih ya sebenarnya masih oke aja. Tapi untuk ngelihat kali ini mungkin mid lane-nya akan ditutup dulu. Karena Teresa dibuka ya. Kayaknya menurut aku If bagus sih untuk diambil ya. Terutama dengan Teresa yang di Shadow Pick nih. Ini bisa menjadi combo juga. Dengan adanya reward completion dan juga penalty zone. Dan ingat kalau misalnya ngambil Faramis nanti bakal membuat kerepotan pada saat team fight. Dimana Ken bakal susah nih buat bisa nge-pick off player dari lawannya. Tapi ternyata Varsya oke mempermudah lagi nanti apabila Feather Strike diambil oleh seorang Valentina. Oke, pick ketiga dari US mereka mau coba untuk buka assassinnya dulu atau junglernya dulu sekarang sebelum nantinya dari tim Indonesia yang bakal respect nih untuk power pick untuk best player one masih terbuka seperti Link, Lancelot pun masih bisa jadi opsi untuk kali ini. Kalau misalkan memang nantinya ini nggak diambil dulu nih junglernya, bisa aja dari tim Indonesia mereka udah bakal tutup lagi kayak di game yang pertama. Masalahnya kalau ambil assassin Assassin seperti apa yang bisa match up lawan kekuatan dari Fanny? Mereka nggak bakal untuk ambil resiko tersebut dan mengamankan Martis ya. Sosok hero yang bisa seenggaknya punya durabilitas gitu untuk ada di area jungle ketika invasi dari Super Ken dilakukan. Dan kita masuk ke fase banning yang kedua. Langsung dari United States, apa yang akan mereka amankan? Belum ada typical gold laner yang diambil oleh Indonesia dan harusnya, ternyata mereka mau banning ke arah Franco. Yap. Satu buah respect band terhadap Finn dengan Franco-nya. Begitupun dari Indonesia mereka bakal coba untuk nutup ke arah Roamer dan juga XP-nya. Mungkin kalau misalkan emang mau secure ke arah high ground-nya pun masih ada Yuzong. Lalu opsi-opsinya masih ada X-Borg juga yang mungkin bakal ditutup juga ternyata edit. Karena edit juga masih fleksibel ya. XP masih bisa banget untuk diisi sama edit. Jadi Indonesia langsung menutup hal tersebut. Karena sebenarnya di game pertama tadi sempat ada Shadow Pick ke arah edit. Cuman gak jadi. Akhirnya ada Grok yang di-secure. Iya, dan dengan menghilangkan Franco untuk United States di band keempat mereka, ini mungkin satu hero terakhir yang bisa dipilih sebagai roamer ada Kuvra ya. Tapi apakah Kuvra akan diamankan di pick keempat nanti nih?
Karena sejauh yang aku lihat dari 3 pilihan hero ini belum ada yang bisa menangkap Fanny harusnya. Hanya memberikan efek knock up mungkin dari Asura Auranya Martis ataupun ya dari Closer Strike-nya Brody gitu. Dan itu hanya memberikan efek stun sedikit aja yang kurang maksimal untuk bisa memberhentikan seorang Fanny dari Ken. Ya, dan mungkin covernya bakal bisa lebih baik untuk ada di US ya. Iya. Untuk bisa mengganggu, karena kalau misalkan bisa di Indonesia ini agak berat untuk ketemu sama Martisnya. Dia bisa immune juga. Betul. Bisa kena cancel juga. Dan ternyata nih ada fun fact, di NA City season yang kelima Lancelot, Link, Fanny dan Martis Best Player One ini berhasil mendapatkan 100% win rate. Wow. Dan apakah win rate-nya akan pecah di sini? Iya, kemungkinan Karena kan sih ya. Hayabusa nggak masuk ya, Hayabusa kan Hayabusa nggak masuk. Berarti ini masih Martis. Ini Martis nih, tapi ternyata Ruby. oke dengan Kufra yang dihilangkan oleh Indonesia. Dan apakah Grok atau Ruby? Kita tahu Grok ini punya chance yang bagus juga untuk bisa menggagalkan nanti Steel Kembali dikeluarkan dengan adanya wild charge yang dia milikin. Tapi kalau pakai Hilda, oke, Grok langsung diamankan oleh Warrior ya. Yap. Again, walaupun sebenarnya ini juga masih fleksibel ya. Groknya bisa aja nantinya dilempar ke XP. Ngelihat 2 hero dulu yang akan di-secure sama timnas Indonesia kita. Gold Lane masih dengan Iritel kamu yang setidaknya punya mobilitas. Oke. Karena kalau ngambil carry pun ini sebenarnya masih oke aja. Cuman kita bisa melihat bagaimana performa dari Iritelnya Saken begitu luar biasa. Betul. Dia punya mobilitas yang kenceng. Dia pun ya bisa terbilang untuk independen. Iya. Dan mungkin Iritel kembali beserta satu sosok inisiator mungkinkah? Dan Lolita bisa jadi jawabannya. Atau bahkan kalau main yang di depan banget bawa Kating masih ada Minotaur. Iya, tapi Chow kah? Shadow Pick karena Chow dan juga Iritel yang sepertinya akan di-secure juga oleh Vin. Dan yes, Chow dari Vin serta Iritel kembali yang akan head to head melawan Brody di area gold lane-nya. Tapi kali ini dengan adanya Shadow Pick ke arah Yuzong, ini bakal mengganggu nantinya pop up dari Fighter Ice Strike-nya Moreno. Dan juga dia bisa nge-reach ke arah Saken. Meskipun Saken masih punya mobilitas ya untuk bisa menghindari Black Dragon Transformation dan dikeluarkan oleh White Chicken. Dan yes, White Chicken mengamankan Yuzong untuk di last pick-nya nih oh. Ya, dan aku tadi sempat bilang juga kan kayak kalau misalkan mau secure ke arah backline-nya pun ini Yuzong bisa jadi ban, tapi ternyata memang lebih respect ke arah roamer-nya dulu. Dan Yuzong pun bisa jadi pilihan untuk White Chicken kali ini, yang dimana nantinya Moreno harus bisa menjaga dirinya baik-baik ini jangan sampai kena tempel dari naga ya kan. Tapi kita akan melihat untuk game yang kedua kan seperti apa. Kita doakan semoga akan bisa 2-0 untuk tim Indonesia kita. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton, kalian gak boleh nih yang ngasih yang namanya komen-komen negatif. Betul. Toxic. Betul. Kalian harus tetap kasih komen-komen yang positif untuk mendukung timnas Indonesia kita yang lagi berjuang di game yang kedua. Sesaat lagi akan kita saksikan. Iya bener banget sih, yang pasti kita lupakan dulu benderanya karena memang bendera kita hanya satu yaitu Indonesia. Yang kali ini akan segera kita lihat juga gimana permainan di game yang kedua. Game yang pertama mereka benar-benar flawless tanpa kesalahan sama sekali, 0 death bahkan mereka terima juga. Dan apakah mungkin game kedua kembali mendominasi? Tapi ya kita akan segera menuju ke Land of Down di ISF 15 World Esports Championships 2023 Romania. Indonesia versus United States. Yap, masih dengan adanya Indonesia yang kita lihat dan juga kita dukung, bagaimana ada perbedaan jungler yang sekarang terlihat. Kita ngeliat di mana Fredrinnya tadi di game yang pertama bener-bener ngasih banget pressure. Tapi untuk kali ini United States mereka membawa Martis yang kita tahu ini farming speednya juga cepet banget. Sehingga ya kita tahu dari Super Ken dengan Fanny-nya masih butuh banget buff-buff. Dia masih butuh banget pastinya untuk amunisi dulu, bisa melakukan rotasi. Dan bahkan dari US justru yang udah mulai melakukan adanya sedikit agresivitas. Iya, tapi agak sedikit ragu sih ya. Aku bisa bilang tadi ya, Retributions yang berhasil mencuri Little Wonder yang pertama. Membuat base player one kehilangan satu neutral objektifnya. Meskipun di bagian top lane sana Void Chicken mencoba untuk memberikan poking damage sebanyak-banyaknya, datang backupan yang Jet Kundo. Void Chicken berhasil di pick off. First blood diamankan oleh Sorizo dan kali ini bertujuan karena Fire Beetles yang berhasil tercuri. Bahkan level 4 dia main ke Super Ken sebelum mendapatkan satu player tambahan. Tapi Ashura Aura damage-nya terlalu sakit dan bahkan Super Ken masih bisa escape. Sementara 2 player lainnya kehilangan cukup banyak HP dan ya disengage adalah jawaban yang paling bagus. Yep, dan walaupun kali ini HP dari Super Ken emang udah kegerus banget, dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Dan bagaimana sebenarnya untuk match up lane di mid-nya, kita tahu Moreno dengan Farsianya dia punya range lebih jauh. Sehingga tadi ada
berkali-kali untuk ngelakuin poking ke arah dari Yato. Dan bahkan kali ini best player one mereka kayaknya dari US gak ngasih kendor lagi. Mereka bakal coba untuk balesin agresif nih. Terlihat dengan adanya crossing jungle yang sudah dilakukan oleh best player one. Iya, dan ingatkan ya, kalau misalnya Martis di tangan best player one, ini masih 100% win rate-nya di NSCT. Dan apakah dia sepowerful itu? Maka akan coba untuk melawan kontesnya di area turtle yang pertama. Bersiap Sorizo berada di bagian depan. Finn belum mendapatkan The Way of Dragon-nya. Tapi saat lagi akan coba di kontes kah? Berhasil didapatkan turtle pertama untuk best player one. Tapi Sorizo coba untuk dipasangkan. Ada Black Dragon Transformation yang dibuka. Meskipun best player one berhasil terkena punishment yang cukup mahal. Kehilangan sosok jungler. Tapi Finn, mampukah dia selamat? The Way of Dragon setelah Flicker. Lalu Blood, ini Right Strike berhasil mencabut nyawa dari Warrior. Dan 2 player dapat oleh Indonesia. Yap, dan itu ada revenge strike yang memang begitu menyebalkan ya. Bagaimana udah coba untuk kabur, ternyata emang ada ledakannya sehingga best player one mereka dari United States sudah mulai dipanis sedikit demi sedikit dengan adanya agresivitas yang sudah mereka lakukan. Dan nampaknya di arah gold lane-nya pun ini masih belum terjadi adanya perseteruan yang berarti, masih aman-aman aja. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana ada Super Ken yang udah langsung nge-secure ke arah Fury Hammer sebagai modal pertama. Begitupun dari best player one ya, yang mau coba untuk beradu damage nantinya pun bahkan satu buah retribution dari Super Ken yang terlihat lebih on point untuk bisa nge-secure kembali ke arah itu Wondernya. Iya, tapi udah mulai bergerak nih dengan ada 3 player secara bersamaan ke arah bagian bawah sana. Membatasi kembali tapi Wild Charge ke arah Finn belum ada follow up. Karena beberapa player ini belum ready untuk memberikan burst damage, sedangkan di bagian top lane lagi-lagi Fried Chicken gak bisa escape. Ada backup yang dilakukan oleh Moreno yang membuat dirinya terpanis, dan ya ini benar-benar kerugian lagi. Dan masih 0 point kill diamankan oleh United States. Meskipun di bagian tengah coba memberikan backup-nya, ada 1v2 tapi Super Ken tertangkap penalty zone. Dan bahkan sekarang point kill pertama untuk United States. Tapi Vin, The Way of Dragon karena yang salah masih bisa mundur kena Shura auranya, dan iya, dengan Mortal Coil dia masih bisa selamat. Yap, dan itu adalah sebuah pick off yang begitu mahal ya. Bagaimana tadi Yato-nya membuka sebuah penalty zone imitasi dan ngebuat akhirnya dari Super Ken terpunish untuk pertama kalinya. Dan kita tahu bagaimana dari speed farming yang dimiliki best player one ini menjadi sebuah kekuatan bagi teman-teman US. Dan bahkan Sorizo 1 versus 2 ini ngebuat dirinya pun harus mundur perlahan-lahan mengingat turtle yang sekarang akan muncul. Ini menjadi turtle kedua yang udah di set up terlebih dahulu oleh United States. Ya, ini sepertinya bakal cukup susah sih. Memang ada Finn di bagian depan, tapi purple buff belum diamankan oleh Super Ken. Dan bahkan The Way of Dragon ke arah Finn. Kopian yang manis membuat Finn cukup struggle untuk bisa memberikan backup-nya. Tapi The Way of Dragon di waktu yang tepat serta Ken yang berhasil mencuri turtle ya. Tapi kali ini Finn ditangkap, coba untuk escape. Tapi di sisi lain Fried Chicken pun gak bisa untuk selamat. Ada berkurang 1 untuk 1. Tapi keuntungan dari objektif netral yang didapatkan oleh Indonesia. Yap, dan itu adalah sebuah komunikasi yang berjalan dengan baik ya. Bagaimana tadi ada sebuah Way of Dragon yang ngebuat dari base player one-nya karena gak bisa ngeluarin adanya retribution. Super Ken yang datang tepat waktu sehingga kali ini akan menjadi objektif tabungan bagi tim Indonesia. Melihat kembali di area bottom lane yang masih aman-aman aja, belum ada gangguan yang cukup berarti, masih belum ikut di dalam satu buah team fight. Terlihat dari KDA-nya pun masih masing-masing 0-0-0 ya. Ini ngebuat harusnya power late game dari Saken ini udah harus jadi sebuah kekuatan kembali. Tapi nampaknya di sisi lain Fried Chicken hilang. Oke, meskipun di bagian bawah sana ada Waters yang dikeluarkan ke arah Saken, tapi Saken masih bisa menghindar dan dia Purify di waktu yang tepat menghindari stuck dari Brody. Yang kali ini udah ada 3 member yang bersiap membayang-bayangi sisi gold lane dari Indonesia. Dan mampukah Saken mempertahankan turretnya dan disengage? Sepertinya menjadi jawaban yang bijak juga untuk United States. Dan di bagian top lane, inisiasi yang tadi dilakukan oleh Super Ken itu bagus banget, mempick off 1 member tambahan dan bahkan sekarang mendorong kembali lebih jauh lagi. Tapi ada 1v1 di bagian river sana, belum coba untuk dimaksimalkan. Tapi best player one nggak berhenti, dia coba untuk kontes ke arah purple buff dari Super Ken. Sebenarnya kalau ngeliat dari objektifnya Indonesia bisa dapetin berbagai macam ya, dengan adanya turret, point pick off-nya juga. Tapi dari best player one ini levelnya masih bisa catch up dan bahkan Finn kali ini jalannya ditutupin. Iya, tapi untungnya masih ada conceal play ya, yang membuat Finn nggak bisa untuk mudah didapatkan. Meskipun di bagian bawah sepertinya atau turret berhasil di-secure kah? Oh, berhasil di-clear terlebih dahulu dengan top up memory yang dikeluarkan. Tapi kita melihat dari segi item usage-nya dengan ada Fury Hammer dan juga Dreadnought Armor yang lebih dipilih oleh best player one. Dia akan build ke arah hybrid, tapi yang menurut aku dia bakal cukup susah juga sih buat di pick off. Ingat, karena punya immune dari sisi yang membuat dia bisa nih untuk mendapatkan kontes turtle selanjutnya. Ingat tadi kontes turtle yang kedua direbut oleh Super Ken, dan apakah kali ini akan direbut kembali karena Super Ken bersiap di dalam semak-semak. Yap, dan bagaimana setup menuju ke arah turtle
battle yang terakhir. Bahkan best player one kali ini sudah menghadirkan dirinya di sana. Finn HP-nya udah mulai tergerus dan ternyata kena efek terrifying. Finn-nya hilang. Ada Black Jacket Transformation dari arah belakang dan Moreno berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang ketiga. Bahkan Yato pun menjadi sebuah nyawa yang direnggut kembali kali ini. Tim Indonesia kita berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai macam advantage. Wow, itu advantage yang luar biasa mengingat dengan adanya Absorb Shield dari Turtle Buff yang ketiga yang mereka dapatkan. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan ketika team fight dilakukan dan Yato nggak bisa selamat. Dan kali ini masih dengan keunggulan gold dan juga experience membuat mereka semakin percaya diri. Tapi bergerak ke arah bagian bawah masih memegang Purify-nya. Saya kan harus mulai berhati-hati karena memang di bagian bawah udah ada Warrior yang bersiap. Dengan adanya Baron dikeluarkan, Watchet belum ada tapi berhasil mempick off Second. Gak sempat untuk escape meskipun ISO coba didapatkan. Ada Corrosive Dragon dikeluarkan tapi ISO still survive. Terpapai Mori ke arah Finn seorang diri menimpokin damage yang cukup sakit tapi Finn masih bisa selamat meskipun kembali Yato yang mencuri The Way of Dragon memukul mundur satu member yaitu Sorizo dan datang Super Ken dari langit dengan Steel Cable dan dia terus menerus keluarkan tapi ya belum ada pertukaran karena kali ini pressure dari team fight dimenangkan meskipun pick off dari Sorizo itu manis banget karena ISO. Yup, itu solo pick off yang terjadi, ISO-nya dipunish dan Super Ken hadir untuk bisa langsung clear satu wave di tengah sehingga outer mid turret yang memang harusnya dipertahankan pula ini masih belum bisa didapetin oleh teman-teman dari US yang sekarang mereka udah melakukan adanya sedikit pembalasan nih di game yang kedua kali ini karena terlihat dari pick off power mereka bisa dapetin beberapa pemain-pemain dari tim Indonesia kita dan bahkan ini adalah yang perlu diwaspadain speed farmingnya karena bisa kita lihat dari best player one pun dia nggak bikin ke arah langsung ke Hunter Strike-nya. Iya. Dia bikin ke arah defensive item terlebih dahulu dengan anti kiras, beserta adanya steel leg flash dan menuju ke arah mungkin satu buah Athena Shield. Betul, dengan Silent Strobe ya, di sana udah jadi juga, tapi follow up ke arah Finn nggak bisa untuk selamat dan langsung dipanis. Dengan adanya Decimal Sensory seperti dikeluarkan juga oleh best player one dan ini pembuktian ya United States dengan membawa Martis untuk sosok best player one. Mereka rapi banget sih dari segi team fight tapi team fightnya meskipun sempat tertinggal di awal-awal game mereka udah mulai bisa untuk mengantisipasi semua pergerakan dari Indonesia. Yap, dan sebenarnya ini juga penggunaan dari Yuzong ini mau coba untuk ngambil ke lini belakangnya. Iya. Cuman masih belum berhasil karena kita lihat Flight Chicken udah hilang 4 kali, Moreno-nya pun baru ke pick off sekali, tapi Black Dragon Form mencoba men-zoning out. Oke, tapi kali ini penalty zone yang menit from Sorizo dapatkan Lord disecure oleh Super Ken dan bahkan ada Shadow didapatkan Sorizo hilang di sana meskipun untuk Finn The Way of Dragon ke arah Fried Chicken coba untuk di pick off tapi belum ada follow up damage yang maksimal karena memang beberapa player dari Indonesia ini kehilangan cukup banyak HP meskipun Lord didapatkan setidaknya Sorizo bisa didapatkan oleh United States. Yap, dan itu adalah sebuah pencurian yang begitu baik ya. Bagaimana Super Ken again dengan satu buah retribution-nya berhasil untuk bisa mengamankan Lord dan ini menjadi sebuah dorongan kembali yang bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia. Melihat adanya Lord yang berjalan di arah bottom lane dan berkali-kali juga kali ini dari Fried Chicken yang selalu melakukan zoning out di Panis dan Finn. Oke, The Way of Dragon kembali ke arah Warrior. Coba Wild Charge, tapi dia bisa keluar dari area Better Ice Strike. Coba dikejar oleh Finn, tapi lihat Lord yang bergerak di bagian bawah ini masih belum disentuh oleh teman-teman dari United States. Masih ada dan memberikan lagi Super Wave minion kedua untuk teman-teman dari Indonesia dan memaksimalkan untuk pressure di area mid lane. Ya, bakal coba untuk di manage terlebih dahulu ya dari segi wave-nya karena di arah mid-nya juga outer-nya masih bisa dipertahankan dengan clear yang begitu cepat bahkan memaksa mengeluarkan satu buah retribution dan bahkan web break-in. Oke, kali ini Finn menuju ke arah Yato tapi di sisi belakang Black Dragon Transformation dibuka Fried Chicken memukul mundur lini belakang dari Indonesia tapi Lord ini masih belum ada sentuh bahkan Super Ken masuk dari langit dengan cutthroat yang dia keluarkan meskipun Sorizo mendapatkan poin kill-nya tapi kali ini masih ada pertempuran memasang kembali ada Purify yang dikeluarkan Saikan memberikan pokingan damage-nya yang cukup sakit dan berhasil menghancurkan outer turret di area mid lane dan membuat keuntungan semakin banyak lagi di tangan Indonesia. Dan ini outer turret yang akhirnya bisa dihancurkan juga akan memperluas lagi nanti dari segi vision-nya. Dan Finn yang memang udah memanfaatkan hal tersebut, dia udah lakuin adanya trapping untuk bisa menginisiasi siapapun yang lewat dan mencari informasi pastinya. Dan akhirnya yang ngebuat kali ini dari tim United States yang justru udah mulai tertekan. Kita tahu dalam satu buah team fight ini base player one udah begitu luar biasa ya dengan decimate ya bahkan hanya satu kali ke pick off aja dengan 100% kill participation yang dimiliki oleh Martisnya dari base player one. Tapi
Fried Chicken nih yang memang dari tadi menjadi sandbag berjalan untuk United States, sehingga Warrior yang sebenarnya notabene dia adalah seorang roamer ini nggak jadi target yang dituju justru ya, karena Fried Chicken yang selalu ngelakuin zoning out ke belakang, tapi Konsil sekarang sudah mulai terdengar. Mencari keberadaan player dari Indonesia belum ada yang bisa ditarget, dan bahkan ada inisiasi di bagian belakang. Vin lagi-lagi membuka visionnya. Fried Chicken harus berhati-hati, tapi orange buff yang menjadi tujuan utama oleh Super Ken berhasil mencuri orange buff yang dimiliki oleh Best Player One dan disengage. Adalah jawaban yang paling bijak, mengingat dengan 15 detik lagi Lord kedua akan segera respawn. Yap, wow, tapi nampaknya kali ini dari Super Ken-nya bakal coba untuk jalani lane jauhnya dulu ya. Kita tahu mobilitas dari Fanny ini begitu kencang, sehingga dia bisa coba untuk langsung jalani lane jauh dan bahkan join team fight di waktu yang cukup cepat. Dan ternyata purple buff-nya bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu oleh teman-teman dari United States. Mereka nggak mau nih ada gangguan yang cukup terjadi, dan mungkin didelegasikan aja nih purple buff-nya karena base player one berfokus untuk bisa ngelakuin kontes di area Lord yang kedua. Mengingat sebenarnya untuk segi level sekarang udah maksimum nih dari base player one. Betul, dan sepertinya akan ada kontes, tapi knock up effect yang diterima oleh Vin gagal, membuat dirinya Jet Kundo nggak berhasil mengenai ke arah base player one. Sementara dari Super Ken-nya masih belum join ke dalam area Lord. Dia masih berada di orange buff terlebih dahulu dan sepertinya akan mendapatkan purple buff-nya. Tapi dengan dia Blade of Despair untuk Super Ken, damage output-nya akan semakin sakit meskipun best player one bersiap di bagian depan. Mobilitas yang dimiliki oleh Fried Chicken ini mungkin agak sedikit lambat ya nanti untuk join ke dalam team fight-nya. Berbeda dengan keberadaan dari Super Ken yang memang siap dengan steel cable yang coba untuk bersembunyi di area bagian river bawah. Tapi The Wild Dragon yang digagalkan dengan adanya Mortal Coil dan bahkan Fried Chicken terkena penalty zone beberapa member dari United States. Bahkan kali ini Super Ken tertangkap. Coba untuk escape dari beberapa memory, tapi sangat disayangkan Super Ken down. Dan bahkan 3 match down dari Indonesia membuat kerugian yang sangat fatal dari dalam momen di mana United States bahkan memberikan dorongan baliknya mencoba untuk one shot post kah, karena sekarang inner turret menjadi tujuan kedua untuk United States. Oke, 4 pemain yang masih ready dari United States. Mereka bakal coba untuk memaksa satu base turret di arah tengah untuk bisa dihancurkan, dan kembali kali ini di mana efek terrifying yang membuat dari Sorizo pun gak bisa melakukan pergerakan dengan begitu leluasa, tapi Vin bakal coba untuk nabrak dari lini belakang. Oke, Vin Way of Dragon untuk memukul mundur, tapi sayangkan wipe out. Oh no, Indonesia berhasil direbut poin kedua di tangan United States. Yap, wow, dan ini adalah sebuah